Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas seputar networking atau dunia jaringan, khususnya anak SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, pada kesempatan kali ini video yang akan disampaikan yaitu lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita telah konfigurasi mikrotik, namun belum menjawab soal-soal ketentuan UKK yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal UKK yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Baik, untuk jenis-jenis soalnya ini bisa dilihat ada 6 soal. Kita akan bahas satu-satu dulu. Untuk soal yang pertama, IP 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.50 tidak bisa ping ke gateway atau ke 10.1. Baik, maksud dari pertanyaan nomor 1 ini, jadi sebelum kalian ngeping ke 192.168.10.1, pastikan dulu atau posisikan dulu IP pada komputer yang kalian gunakan atau komputer klien itu IP-nya berada di rentang yang sudah ditentukan 2 sampai 50. Ujungnya aja, jadi bebas 2, 3, 4, 5, 6 sampai 50, kalian mau pilihnya angka berapa. Penting jangan keluar dari 50 atau jangan lebih dari 50. Baik, untuk memperjelas kita coba praktekkan. Buka lagi Winbox-nya, nerusin yang video tutorial sebelumnya. Kita lihat addressnya dulu. Nah, ini addressnya masih lengkap 1 sampai 3. Nah, kita akan pemblokiran IP sesuai soal yang ini. Nah, saya ulangi, jadi posisikan dulu komputer kalian itu IP-nya 192.168.10.2 sampai 10.50. Kalian bebas nentuin. Kurang dari 50, jangan lebih dari 50. Contohnya kayak gimana? Seperti biasa, kalian tekan Windows R lagi, ncpa.cpl, kemudian OK. Nah, pada local area connection, kalian klik kanan, seperti biasa, properties, kemudian P4. Nah, kalau kalian obtain-kan atau IP-nya secara otomatis nih, itu IP-nya belum tentu 2 sampai 50. Caranya gimana? Cara ngeceknya di sini. Kalian klik kanan di local area connection, status, detail. Nah, ini berhubung ini IP-nya udah termasuk nih 10.1. Nah, ini yang angka satunya ini yang bebas. Mulai dari 2 sampai dengan 50. Oke, biar mempermudah, kita pilihnya nggak obtain atau yang manual. Kalian klik kanan local area connection, properties, pilih internet version 4, properties lagi. Nah, yang asalnya obtain sekarang pilih use the following IP. Nah, kita lihat, balik lagi ke soal, IP-nya itu 10.2 yang ini sampai 10.50. Ya, jadi ujungnya aja. Ujungnya kalian bebas, asal jangan lebih dari 50. Baik, kita contohkan 192.168 sesuai soal. Awas, 10. Nah, ini maksudnya mulai dari 2 sampai dengan 50. Mau 10 boleh, mau 5 boleh, kan lebih dari 2. Mau 9 boleh, mau 50 boleh, asal jangan lebih dari 50. Contoh 60 ini nggak boleh, soalnya udah di luar ketentuan soal.
Jadi untuk contoh kalian ngambilnya angka 2 sampai dengan 50. Misalnya 8 aja. Kan termasuk 2 sampai 50. Nah, oke. Subnet masknya diklik, kemudian di port gateway-nya, IP gateway-nya yang mana? Yang ini. 10.1 atau IP header 2. Maaf. Nah, ini 192.168.10.1. Sip. Nah, ini udah menjawab soal yang nomor 1. Ini angka 8 ini yang menjawab. Mulai dari 2 sampai 50. Kita contoh 8, berarti termasuk. Oke. Kalau sudah DNS-nya, DNS Google sebanyak 84 kali. Oke, kalau udah klik oke. Close. Nah, kita cek dulu sebelum ke Mikrotik. Klik kanan lagi, status, detail, pastikan. Nah, ini IP-nya udah sesuai nih, 10.8. Oke, sip. Barulah kita eksekusi atau kita jawab. IP-nya ini udah sesuai, nanti tidak bisa ping ke 192.168.10.1. Ini jawabnya di Mikrotik. Oke, perhatikan caranya. Masuk ke menu IP, kemudian firewall yang ini. Nah, awas jangan ketukar menunya, kita berada di menu filter rules. Kalian tambahkan plus warna biru. Nah, yang harus diperhatikan, change-nya yang asalnya forward kita rubah jadi input. Kita perbesar. Nah, kemudian SRC address-nya, nah yang tadi berarti soal yang ini. Nih, 192.168.10.2 sampai dengan atau strip 192.168.10.50. Kalian masukkan di sini 192.168.10.2 strip atau sampai dengan 192.168.10.50. Sip. Kemudian destination-nya, tujuannya, yaitu masukkan IP gateway yang 10.1. 192.168.10.1. Protokolnya, kemudian pilih ICMP, actionnya pilih drop. Baik, sebelum di apply nih, kita pembuktian dulu. Kan kita belum apply, berarti belum menyimpan konfigurasinya. Nah, kita coba ping dulu nih ke 10.1. Caranya buka start, kemudian cmd atau command prompt, klik. Nah, ini dibuka, kemudian kalian ping coba ke gateway sesuai soal 192.168.10.1. Ini sebelum diblokir, sebelum kita setting nih, harusnya berhasil reply. Tapi harusnya atau yang benernya itu bukan reply from yang TTL, bukan, tapi RTO. Nah, ini kita pembuktian saja. Sebelum kita apply, kita ping dulu. Nah, kita bisa lihat hasilnya reply from, berarti belum terblokir dong. Nah, ini kita buat pembuktian aja, kita minimize dulu. Nanti pada saat di apply kemudian ping lagi ke 10.1, harusnya bukan reply from tapi request team out. Oke, ini di minimize dulu, kita apply, kemudian oke. Nah, baru kita pembuktian lagi. Buka CMD, ketikkan lagi ping 192.168.10.1, enter lagi. Nah, lihat perbedaannya.
Yang asalnya reply from sekarang request timeout. Nah, ini udah berhasil berarti. Nah, tunggu dulu untuk soal yang pertama. Nah, sip. Ini keterangannya request timeout. Berarti kita sudah berhasil ngeblok atau kita sudah berhasil menjawab soal nomor 1. Oke. Lanjut untuk soal nomor 2, diperhatikan lagi, berarti neruskan IP-nya nih. Kalau yang tadi 2 sampai 50, nah untuk soal nomor 2 51 sampai 100. Jadi seperti biasa, kita memposisikan dulu komputernya IP-nya yang tadi. Kalau gak salah tadi kita pilih angka 8 karena 2 sampai 50. Nah, untuk sekarang berarti 51 sampai 100. Berarti kita posisikan dulu IP-nya, kita cek dulu. Seperti biasa klik kanan properties, P4 properties lagi. Nah, ini tadi 8 karena untuk jawab soal nomor 1 tadi 2 sampai 50. Nah, sekarang lanjutannya 51 sampai 100 berarti bebas. Mulai dari 51 sampai 100. Contoh 60 ini termasuk. 70 termasuk juga misalnya. Nah, untuk contoh kita ambil 80 deh. Nah, 80 berarti termasuk ya 51 sampai 100. Sip, kalau udah jangan ngerubah yang lain, udah tinggal oke, close, kemudian cek lagi. Klik kanan, status, detail, bener enggak hasilnya. Nah, sip, ini 192.168.10.80. Kita pilih 80, kenapa? Untuk menjawab soal nomor 2. 51 sampai dengan 100 tidak bisa ping ke IP header 3 yang ini. Contohnya tidak bisa ngeping ke 192.168.30.99. Oke, berarti kita praktek langsung ke mikrotiknya karena komputer kita sudah disetting IP-nya tadi pilih di angka 80. Baik, kita lanjut ke pemblokirannya. Kita setting di firewall-nya berarti. Nah, di sini kita tambahkan lagi warna birunya. Kita jawab soal nomor 2. General. Nah, ini kalau tadi change-nya input, sekarang forward karena keluar jalur. Nanti kan kita tidak bisa ngepingnya keluar jalur ke header 3. Oke. SRC address-nya masukkan sesuai soal yang ini 51 sampai 100. Kalian bisa ketikkan 192.168.10.51 nerusin yang tadi ya. Strip atau sampai dengan 192.168.10.100 sampai 100. Destination-nya, nah sekarang keluar nih. Destination-nya berarti IP header 3 keseluruhannya, yang ini network-nya. Berarti 192.168.30/25. Kita cek dulu IP header 3 bener /25 kita ya ini. Sip. Berarti masukin IP-nya 192.168.30, awas 30.0 IP networknya _25.
Kita ingat kenapa ini bisa 0, karena ini IP network dari header 3. IP header 3 nya yang mana? Yang ini 30.1. Kalau berbicara IP network, jadi ujungnya ini dirubah jadi 0. Baik. Kemudian protokolnya pilih ICMP seperti biasa. Kemudian actionnya pilih drop. Oke, seperti biasa jangan dulu di apply, kita pembuktian dulu sesuai soal. Tidak bisa ping ke 192.168.30.99. Oke, kita praktekkan dulu, pembuktian dulu seperti biasa, buka CMD. Nah, kita pembuktian dulu ping 192.168.30.99. Pada saat di enter kita belum setting nih, belum di apply, berarti harusnya reply. Nah, oke. Sesuai dengan permintaan berarti masih reply from TTL, berarti masih berhasil, masih kebuka. Nah, nanti pada saat di apply seperti biasa kayak soal nomor 1, nanti munculnya bukan reply from tapi RTO atau request team out. Nah, sekarang kita coba apply. Oke. Pembuktian lagi. Kita ping lagi. Ping spasi 192.168.30.99. Kalau yang atas tadi sebelum di apply hasilnya reply benar. Kalau sekarang pada saat di enter harusnya RTO. Kita lihat. Nah, request team out. Berarti kita berhasil menjawab juga soal nomor 2. Oke. Tunggu dulu. Nah, sip. Kita lihat perbedaannya, kalau yang atas reply karena belum di apply atau belum di setting, kalau yang bawah request team out karena sudah di block atau sudah di setting. Baik, pertanyaan nomor 1 sama 2 sudah berhasil terjawab. Baik, kita ke soal nomor 3 nih, extension. Nah, ini kalian tinggal inputkan aja di menu konten, nggak usah pengecekan pun pasti keblok. Caranya seperti apa? Kita langsung menuju Winbox lagi. Berarti kita soal nomor 3 .mp3 .mp4 .mkv, berarti ada 3 ya. Tambahkan lagi di sini masih di menu yang sama di firewall, filter rules. Tambahkan lagi di menu general, ini enggak nyeting apa-apa. Di menu advance kemudian konten, nah kalian masukkan titik atau .mp3. Oke. Actionnya drop, itu udah yang mp3. Apply. Oke. Plus lagi mp4 nya. Menu general, ingat nggak ada apa-apa, nggak nyeting. Di menu advance baru kita setting di menu konten dot atau titik mp4. Actionnya drop. Apply. Oke, sip. mp3 mp4 .mkv untuk video nih. Satu lagi berarti tambahkan change-nya atau generalnya enggak, di menu advance baru kita menuju konten .mkv. Actionnya drop. Apply. Oke, sip, udah. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini baru blocking URL, baru kita cek nanti. Oke. URL pertama yang akan kita blok yaitu URL youtube.com. Oke. Kembali lagi ke Winbox-nya, masih di menu yang sama, IP firewall. Di menu filter rules kalian tambahkan lagi
general. Seperti biasa di menu general, change-nya udah nggak apa-apa atau nggak ngapa-ngapain. Kemudian di menu advance content, kalian masukkan youtube.com. Oke, ini URL yang pertama youtube.com, actionnya drop. Oke, apply. Oke, nah ini baru kita uji, kita coba dulu. Nah, berarti kita nyobanya, kita ini di close dulu, buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Ingat, sebelum kita tes, kita bersihkan riwayat dulu, ini wajib, awas jangan sampai keliru. Masuk ke pojok kanan atas titik 3, riwayat lagi, kemudian hapus data penjelajahan, tunggu, kemudian rentang waktunya semua, kemudian hapus data. Sip. Tunggu prosesnya, nanti nge-close sendiri. Oke. Sekarang close dulu browsernya, buka lagi. Baru kita buka youtube.com. youtube.com, enter. Sambil buka tipsnya, kalau mau buka situs yang diblok, kalian sambil cepet-cepet buka situs yang tidak diblokirnya. Contoh Gmail atau email, nanti kebuka nggak, lihat. Nah, sip, kebuka. Ini masih muter terus. Kenapa muter? Berarti situs ini tidak dapat dijangkau atau berhasil terblokir. Sip. Berarti untuk soal yang nomor 4, YouTube-nya sudah berhasil. Sekarang Facebook-nya kita tinggal coba lagi. Kita ke Winbox dulu, berarti tambahkan lagi di menu general, nggak ngapa-ngapain. Di menu advance content baru masukkan URL-nya, facebook.com. Kita coba Facebook keblokir enggak, soalnya Facebook security-nya cukup bagus, jadi ya kita coba aja. Kalau YouTube tadi kita sudah berhasil. facebook.com, actionnya drop, apply. Oke, buka lagi Google Chrome. Ini nggak harus dihapus riwayat kayak tadi, nggak usah. Kalian cukup tab baru, masukkan facebook.com, enter. Seperti biasa, sambil nunggu situs yang diblok, kalian buka situs yang nggak dibloknya. Contoh lagi Google Maps, Maps. Nah, ada tuh muncul. Facebooknya enggak berhasil muncul, berarti sudah. Nah, kan situs ini tidak dapat dijangkau. Sip. Berarti pertanyaan nomor 4 sudah berhasil. Nomor 3 juga pasti sudah berhasil, soalnya extension. Nah, kemudian soal berikutnya yaitu setting logging. Oke, masih di menu yang sama, berarti kita masuk lagi ke sini, tambahkan lagi di general. Untuk yang bagian logging, di generalnya kita rubah, awas, rubah ke input, actionnya rubah ke
lognya checklist, kemudian akses router, cuman gitu aja. Kemudian apply, oke. Sip. Oke, langkah selanjutnya nerusin yang logging. Kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke logging, kemudian tambahkan warna biru, kemudian prefixnya akses router, kemudian actionnya this, jangan lupa this, apply, oke. Untuk pengecekannya kalian tinggal buka menu log yang ada ini nih. Nah, sip, akses ke router. Nah, ini lihat. Jadi maksudnya apa? Jadi aktivitas kita di router Winbox, jadi langsung akses ke router. Jadi ada riwayatnya gitu. Sip, ini sudah berhasil. Kita cek lagi soalnya. Oke, sip. Nah, berarti soal 1 sampai 5 sudah berhasil terjawab. Nah, tinggal apa? Tinggal membuat voucher WiFi. Nah, kebetulan untuk membuat voucher WiFi ini udah ada di video channel ini juga. Kalian bisa tonton, ada video sebelumnya untuk voucher menggunakan Microsoft Excel. Baik, video pembelajaran atau video tutorial pembahasan UKK TKJ tahun ini atau 2023 dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau kendala pada saat konfigurasi boleh sharing, kita belajar bareng-bareng. Boleh sharing, boleh bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kedepannya saya jawab. Kita intinya sama-sama belajar. Baik, akhir kata pada video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.